emang apa pentingnya sih kemasan gitu ya untuk penjualan produk teman-teman gitu. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui juga bahwa sebuah kemasan itu memiliki kemampuan ya teman-teman untuk bisa menarik daya beli konsumen dan juga bisa menarik perhatian konsumen. Kenapa? Karena biasanya konsumen itu melihat dari kemasannya terlebih dahulu ya, sebelum dia lihat isi dari produknya. Pasti dia akan lihat kemasan produknya dulu, yaitu tampilan luar dari produk yang teman-teman jual. Nah, kalau misalnya kemasannya menarik, kemasannya bisa menggambarkan kelebihan dari produk yang teman-teman jual, itu bisa meningkatkan daya tarik dari pembelinya dan bisa membuat pembeli tersebut membeli produk di toko teman-teman. Teman-teman perlu ketahui bahwa kemasan merupakan interaksi pertama yang didapatkan pembeli dari pembelian suatu produk. Gitu. Jadi kalau interaksi pertamanya aja sudah menarik, pasti mereka akan melihat lebih jauh tentang produk yang teman-teman jual. Tapi kalau misalnya dari kemasannya biasa-biasa aja, nah pasti mereka akan berpikir lagi nih untuk membeli produk yang teman-teman jual. Kalau aku sarankan ya, dari alokasikan 10-30% budget dari profit yang teman-teman punya untuk membuat kemasan yang efisien. Karena kemasan yang menarik juga bisa meningkatkan penjualan di toko teman-teman. Nah, di sini ada unsur-unsur visual ya. Tadi kan aku ngomongin unsur visual atau unsur yang dilihat secara kasat mata. Nah, di sini unsur-unsur visual tersebut itu adalah warna ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih milih kemasan yang warnanya menarik, yang eye-catching gitu ya warnanya. Kemudian juga dari bentuknya nih, teman-teman sesuaikan. Dari bentuknya misalnya kalau produk teman-teman jualnya makanan gitu ya, terus produknya itu bulat-bulat atau misalnya kotak, teman-teman sesuaikan deh untuk kemasannya sesuai dengan bentuk produk yang teman-teman jual. Nah, itu juga boleh ya. Teman-teman bisa cantumin merek atau ilustrasi yang teman-teman mau cantumin itu juga boleh. Ilustrasi di sini misalnya nih, teman-teman jual produknya makanan, terus ada berbagai macam rasa. Nah, teman-teman bisa nih untuk tampilin ilustrasi dari buah-buahannya, ya, atau dari rasanya, atau dari produk yang teman-teman jual itu produk apa sih gitu, misalnya makanan apa gitu ya. Nah, itu juga boleh teman-teman cantumin di kemasan produknya, supaya secara visual nih ya, tampilannya itu bisa memikat daya tarik pembeli. Gitu. Terus dari hurufnya juga nih teman-teman. Dari hurufnya dipastikan yang mudah dilihat ya, yang gampang dibaca oleh pembelinya. Karena aku pernah nih ya teman-teman beli atau lihat salah satu produk yang menggunakan hurufnya itu kayaknya huruf sambung tapi fontnya terlalu kecil. Jadi susah buat dibaca, kayak harus dilihat dulu, oh ini merek ini gitu. Jadi teman-teman kalau buat nih hurufnya bisa disesuaikan ya, yang gampang dilihat. Jadi secara kasat mata tuh mereka udah bisa lihat, udah bisa baca ini merek apa gitu. Kemudian tata letaknya juga disesuaikan ya, yang semenarik mungkin, diatur tata letaknya sebaik mungkin ya, supaya bisa enak dilihat kayak gimana desainnya. Nah, teman-teman bisa deh disesuaikan untuk pembuatan desain kemasan produknya. Selain unsur visual, teman-teman perlu nih pahami hal lain yang bisa mempengaruhi minat calon pembeli belanja di toko teman-teman. Ya, yang pertama itu ada kemasan multifungsi. Ya, kemasan multifungsi ini adalah kemasan yang bisa menambah kemampuan bertahan dari produk yang teman-teman jual. Misalnya nih, buat teman-teman yang jualan produknya itu kurang tahan lama gitu ya, misalnya mudah basi gitu atau enggak rentan rusak. Nah, teman-teman bisa untuk membuat kemasan multifungsi sehingga bisa menambah kemampuan bertahan dari produk yang teman-teman jual. Gitu. Jadi misalnya nih teman-teman jualan sambal goreng, ya ada nggak di sini yang jualan sambal? Terus pengen dikirim ke luar kota, pengen dikirim ke luar pulau ya supaya sambalnya ini bisa bertahan lama, bagaimana? Nah, teman-teman bisa untuk menggunakan kemasan yang kedap udara, teman-teman bisa menggunakan kaleng ya supaya bisa kedap udara, atau teman-teman bisa menggunakan jar atau toples kaca gitu ya. Oke, lalu selanjutnya itu ada kemasan yang mudah digunakan ya. Kemasan yang mudah digunakan ini adalah kemasan yang mudah dibuka, mudah dibawa dan juga mudah disimpan ya. Jadi kemasan yang mudah digunakan dan dibawa ini bisa melindungi produk yang teman-teman jual selama di perjalanan nih, selama dikirim dari teman-teman sampai ke tangan konsumen gitu. Supaya bagaimana nih produknya bisa tetap aman dan juga kualitasnya bisa tetap terjaga sampai ke tangan konsumennya.
gitu. Jadi teman-teman bisa nih untuk memikirkan ya gimana sih ide-ide untuk membuat kemasan yang mudah digunakan. Nah, biasanya ini sering dibuat untuk produk-produk makanan ya. Misalnya teman-teman jualan donat ya, atau misalnya teman-teman jualan makanan rumahan gitu ya. Nah, itu bisa nih teman-teman untuk menggunakan kemasan yang mudah digunakan. Jadi mudah dibawa-bawa ya, supaya tetap aman sampai ke tangan si konsumennya. Jadi kemasannya nggak mudah rusak, nggak mudah penyok ya. Nah, jadi teman-teman perlu diperhatikan lagi nih untuk penggunaan kemasannya. Yang perlu teman-teman ketahui nih, tipe-tipe kemasan produk ya. Ada 3 tipe di sini yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah tipe kemasan primer. Siapa nih teman-teman Shopee Seller di sini yang kemasan produknya termasuk kemasan primer? Jadi produk yang teman-teman jual itu langsung bersentuhan dengan kemasannya, tidak menggunakan kemasan lain. Nah, itu dimaksud dengan kemasan primer ya. Lalu yang kedua, itu ada kemasan sekunder. Nah, kemasan sekunder ini adalah kemasan pendukung untuk memberikan kemudahan saat produk disimpan atau dibawa. Nah, biasanya kalau kemasan sekunder ini aku sering lihat untuk kue-kue lebaran ya teman-temannya yang ditoplesin, tapi nanti akan ada kotaknya lagi buat dikirim. Nah, itu termasuk dari kemasan sekunder. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah kemasan tersier. Ya, untuk kemasan tersier itu biasanya kemasan pelindung untuk selama di pengiriman jarak jauh, dan penyimpanannya ini biasanya dalam jumlah yang besar ya. Biasanya ini selalu atau seringkali digunakan oleh pengiriman kargo ya teman-teman ya, dan juga untuk pengiriman dengan produk yang mudah rusak atau dikirimnya jauh keluar pulau. Jadi untuk meningkatkan keamanan ekstra nih ya, untuk produk yang teman-teman jual supaya bisa aman sampai ke tangan konsumennya, itu menggunakan lapisan ketiga lagi nih untuk kemasannya supaya jauh lebih aman dan terjaga kualitas produknya. Nah, itu termasuk dari kemasan tersier. Jadi kemasan yang bisa membuat produk teman-teman itu bisa terlihat lebih menarik itu adalah kemasan yang fleksibel. Ya, di mana kemasan fleksibel ini merupakan sistem pengemasan yang mudah mengikuti bahan yang dikemasnya, gitu. Jadi bisa mengikuti bentuk produk yang teman-teman jual. Nah, artinya bahan dalam metode pengemasan ini tuh nggak kaku ya teman-teman ya. Jadi kemasannya lebih fleksibel. Nah, karena kemasan yang fleksibel ini biasanya berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dalam produksinya. Nah, manfaat dari menggunakan kemasan fleksibel itu antara lain seperti ini ya teman-teman ya, yaitu ringan pastinya. Terus juga bisa menjaga kualitas produknya. Kemudian bisa lebih cepat dipasarkan, mudah dibawa, mudah disimpan, dan juga mudah digunakan. Dan desainnya biasanya lebih inovatif ya, lebih kreatif lagi. Teman-teman bisa menumpahkan ya darah-darah seni teman-teman nih, menumpahkan ide kreativitas teman-teman dengan membuat kemasan yang fleksibel. Ya, dan juga bisa meningkatkan daya jual produk yang teman-teman jual, kemudian hemat biaya transport, karena kalau kemasan fleksibel itu kan biasanya bentuknya lentur ya, disesuaikan dengan produk yang teman-teman jual, dan juga bisa menjadi branding atau ciri khas produk teman-teman. Ini ada bentuk-bentuk kemasan fleksibel ya, yang bisa teman-teman gunakan atau sebagai rekomendasi teman-teman nih untuk membuat kemasan, itu ada kemasan saset. Nah, kemasan saset ini biasanya bisa berbentuk kayak bantal, sehingga bisa lebih memudahkan disusunnya. Dan juga bisa lebih memudahkan pada saat melakukan pengirimannya. Gitu. Atau teman-teman bisa menggunakan standing pouch nih. Kalau standing pouch itu biasanya lebih mudah disimpan. Ya, dan juga biasanya kemasan standing pouch ini bentuknya itu dalam bentuk pouch atau kantong yang mudah disusun berdiri. Gitu. Kalau misalnya saset kan biasanya dia harus dijajarin dulu dan harus ada sekatnya dulu ya baru bisa berdiri. Nah, kalau standing pouch itu dia lebih mudah berdiri dan tersusun rapi. Atau misalnya teman-teman mau menggunakan roll stock. Nah, roll stock itu adalah seperti kemasan flat pouch ya, flat pouch jadi rata untuk pouchnya. Nah, biasanya ini kemasannya transparan. Ya teman-teman ya, biasanya kemasannya transparan dan ini bisa disesuaikan dengan produk yang teman-teman jual gitu, dan juga bisa mudah dicetak dalam jumlah yang banyak biasanya kalau roll stock ini.